Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Islima Lubis dengan NIM 855857361. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi yang dibimbing oleh Ibu Evi Susilawati SPD MPD. Modul 7, konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Adapun submateri yang akan dibahas pada modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama tentang konsep demokrasi, kegiatan belajar kedua tentang demokrasi sebagai esensi PKN, dan kegiatan belajar 3 tentang sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Kegiatan belajar 1, konsep demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris democracy yang diserap dari 2 kata bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kretein. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai oleh adanya partisipasi warga negara yang sudah dewasa untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Dalam penerapan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut. Keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidupnya, falsafah hidupnya, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, demokrasi atau pemerintahan rakyat di Indonesia didasarkan pada 1. Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. 2. Transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. 3. Merupakan konsekuensi dari komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain bahwa demokrasi di samping sebagai sistem pemerintahan juga diperlukan proses demokrasi yang meliputi 4 hal, yaitu 1. Mengutamakan kepentingan khalayak. 2. Manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. 3. Memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme. 4. Untuk mencapai partisipasi perlu adanya perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu akan terwujud jika adanya partisipasi. Kegiatan belajar 2, pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Gandal dan Finn tahun 1992 menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Kalau kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, maka sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Hasil penelitian Gandal dan Finn tahun 1992 bahwa bukan saja di negara-negara berkembang, di negara-negara maju sekalipun, education for democracy sangat penting, namun sering dilupakan. Bahkan sering dianggap enteng atau dilupakan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan lebih bersungguh-sungguh. Dalam kepustakaan asing, pendidikan kewarganegaraan atau PKN disebut civic education yang batasannya ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi. Terdapat dalam Somantri tahun 2001. Artinya bahwa PKN merupakan pendidikan demokrasi atau disebut juga pendidikan demokrasi merupakan esensi dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang disusun melalui hierarki tingkat pengetahuan ilmu sosial, yaitu fakta, konsep, generalisasi, dan teori hukum sehingga membentuk ide fundamental
ilmu kewarganegaraan atau IKN. IKN bersumber kepada Social Studies. Social Studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial atau social science. Sehubungan dengan studi sosial, Bard and Sermis pada tahun 1997 dalam Somantri tahun 2001 menjelaskan bahwa social studies digambarkan dalam the three social studies traditional, yaitu 1. Social studies as citizenship transmission atau civic education. Implikasi ini direalisasikan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Tradisi citizenship transmissions merupakan tradisi yang pertama dari social studies yang isinya menekankan pada esensi bahwa para siswa perlu mendapatkan pengetahuan sebagai self-evident truth, yaitu kebenaran yang diyakini sendiri. Tugas guru menurut tradisi ini adalah menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya. Dengan cara ini, kelangsungan hidup masyarakat diyakini dapat dipertahankan. 2. Social Studies as Social Science. Implikasi ini merealisasikan social studies sebagai ilmu sosial. Tradisi ini merupakan tradisi yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial dengan tujuan utama mengembangkan para siswa agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang efektif. Wahab dalam Civicus tahun 2001 menjelaskan, pada tradisi ini menekankan pentingnya warga negara dipersiapkan untuk menguasai konsep-konsep, proses, dan masalah-masalah ilmu sosial untuk mengambil keputusan. 3. Social Studies as Reflective Inquiry. Implikasi ini merealisasikan social studies sebagai reflective inquiry. Wahab tahun 2001 menjelaskan bahwa tradisi ini menekankan pada proses of inquiry, melalui mana pengetahuan diperoleh dari apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Shirley H. Angel dan Anna S. Ochoa tahun 1998 mengemukakan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran mengunggulkan keterampilan pengambilan keputusan atau decision making process sebagai arah pengembangan pembelajaran. Kegiatan belajar 3. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sekolah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebut sebagai satuan pendidikan. Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entiti atau satuan utuh wahana pendidikan nasional yang berfungsi mewujudkan proses pendidikan secara utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 menekankan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk menjadikan warga negara yang demokratis, dan Pasal 4, pendidikan harus diselenggarakan dan juga diberlangsungkan secara demokratis. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah ialah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain: 1. Pandangannya yang pluralistik uniter atau bermacam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. 2. Sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. 3. Tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan, spiritual, rasional, emosional, dan sosial. 4. Konteks atau setting yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya. Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Dengan demikian,
Secara bertahap, sekolah akan menjadi komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, serta keharmonisan dalam menjalin kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan juga berkeadaban. Situasi sekolah dan kelas dikembangkan sedemikian rupa sebagai demokrasi laboratori atau lab demokrasi, dengan lingkungan sekolah yang diberlakukan sebagai mikrokosmos of demokrasi atau lingkungan kehidupan yang demokratis dan global yang terbuka. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dari membangun kehidupan yang lebih demokratis. Itulah makna dari konsep learning democracy, in democracy, and for democracy. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.